Pada video kali ini saya akan memberikan analisa Bitcoin dan beberapa potensi kedepannya berdasarkan beberapa indeks saham. Bitcoin terlihat mencoba meretest kembali area resistennya yang berada pada area 44.500 ya. Jika kita perkecil time frame ke 1 jam, kemarin di sini Bitcoin menciptakan suatu pola ascending triangle ya. Dan indikasi yang terjadi adalah adanya suatu breakdown, di mana telah breakdown dari area 43.800 dan terkoreksi sampai sekitar area 42.800 ya. Di area sini di bottomnya, area koreksi bottom, yaitu penurunan sekitar $1.000-an, tetapi tidak berselang lama Bitcoin kembali meretest resistennya yang ada pada area 44.500. Jika saya perbesar kembali time frame-nya ke area 4 jam ya, di sini dari ascending triangle yang ada di sini kemudian breakdown. Dan di sini terlihat bahwa ada area support yang cukup kuat, yaitu di area EMA ribbon di sini. Terlihat dengan jelas ya bahwa setelah breakout dari area 38 ya, kurang lebih pada waktu itu untuk resisten area di 38. Di sini terlihat bahwa belum pernah menyentuh EMA ribbon untuk kenaikannya, dan kemarin baru saja menyentuh area EMA ribbon dan menguji EMA ribbon tersebut sebagai support Bitcoin. Jadi area EMA ribbon di sini pada nantinya akan menjadi suatu area penentuan pergerakan dari Bitcoin ya. Karena jika sampai nanti Bitcoin breakdown dari area EMA ribbon yang ada di sini, maka itu adalah fase pergantian untuk downtrend Bitcoin. Tetapi di sini kita masih berada pada area di atas EMA ribbon, maka masih dibilang ini adalah fase bullish dari Bitcoin. Oke. Itu untuk proyeksi Bitcoin ke depannya. Kemudian yang ingin saya tekankan di sini adalah saya mau mengambil beberapa perbandingan Bitcoin dengan beberapa indeks saham ya. Di sini ada Nasdaq, S&P 500 dan juga Dow Jones, dan tidak lupa untuk DXY ya. Saya mau kaitkan keempat indeks yang ada di sini terhadap Bitcoin. Saya akan mulai dari Nasdaq ya. Untuk Nasdaq di sini terlihat ya, dari candlestick yang tercipta di sini, Nasdaq menciptakan suatu pola yang cukup hampir serupa dengan Bitcoin. Jika kita lihat Bitcoin ya, untuk satu hari, kita samakan time frame-nya dengan indeks saham yang ada di sana. Di sini kita melihat Bitcoin dalam time frame satu hari. Kemudian di sini juga ada Nasdaq dalam time frame satu hari, yaitu pergerakannya adalah dari ATH di area sini, di area sekitar atau di waktu Desember 2021 untuk Nasdaq menciptakan ATH-nya, kemudian koreksi sampai akhir tahun 2022, kemudian awal tahun baru buluran sampai sekarang. Kemudian jika kita lihat pada Bitcoin juga sekitar November Desember di sini menciptakan ATH-nya ya. ATH kemudian koreksi pada sampai akhir 2022, kemudian awal tahun 2023 baru bulan. Jadi cukup sama ya untuk pola atau wave atau skema yang terjadi pada indeks saham yang terjadi terhadap Bitcoin. Jadi indeks saham bisa katakan kalau menurut saya ya menjadi cerminan apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi pada Bitcoin. Di sini ada Nasdaq, kemudian SPX atau S&P 500 kurang lebih sama ya. Kemudian ada Dow Jones juga sama, kurang lebih pergerakannya seperti itu. Saya mau ambil salah satu aja di sini kasus ya. Di sini saya mau menyampaikan bahwa sebelumnya di sini tercipta suatu area higher ya, higher, kemudian menciptakan penurunan sampai bottom kemarin, ada lower low yang di sini, kemudian menciptakan lower high yang baru. Dan pada waktu area sekarang ini merupakan area dari double top dari indeks saham. Apakah ini akan mampu untuk tertembus untuk resisten di sini? Kalau untuk mampu tertembus, maka
besar kemungkinan untuk market akan segera bullish sekali ya, karena sudah breakout dari double top di sini, kemudian breakout dari ATH sebelumnya, maka Bitcoin kemungkinan besar juga akan segera melanjutkan bulurannya. Tetapi di sini saya melihat ada indikasi lain ya, dimana di sini udah tercipta double top, dimana juga di sini masih menciptakan suatu area dari lower high, karena berdasarkan pattern yang tercipta seperti ini, setelah ada higher kemudian lower low kemudian ada lower high, maka normalnya adalah pembuatan suatu lower low yang baru, itu normalnya. Tetapi kita lihat nanti apakah akan lanjut untuk breakout atau akan menciptakan penurunan untuk membentuk lower low yang baru untuk indeks saham itu sendiri. Jadi untuk Nasdaq, SPX dan Dow Jones kurang lebih skemanya sama seperti itu ya, jadi dapat menjadi cerminan untuk Bitcoin ke depannya. Kemudian yang saya agak meragukan di sini yaitu adanya suatu indikasi dari DXY. Kenapa DXY? Karena untuk ketiga indeks saham di sini, baik Nasdaq, SPX dan juga Dow Jones, itu akan kebalikan arah dari DXY atau indeks dolar, di mana ketika Nasdaq atau SPX dan Dow Jones, anggap tiga indeks di sini satu ya, di sini melakukan kenaikan, maka DXY turun. Kemudian jika Nasdaq, SPX atau Dow Jones itu turun, maka DXY naik. Itu jadi kebalikannya ya. Di sini saya mengindikasikan ada sesuatu yang kurang bagus ya bagi indeks saham dan juga Bitcoin. Kenapa? Sebelumnya di sini saya membuat suatu pattern yang tercipta dari historis dari DXY ya. Ada suatu support di sini dari garis biru yang ada di sini ya, dari extend dari support sebelumnya yang ada di sini. Jadi setelah kemarin DXY mampu untuk reclaim atau mantul dari area supportnya, dan kemudian sekarang menjumpai area resisten yang barunya di area ini, yaitu extend dari support yang sudah jebol sebelumnya di sini. Tetapi jika kita lihat pada time frame yang lebih kecil, saya turunkan ke 4 jam ya. Jadi di sini ada indikasi akan adanya suatu pattern yang cukup bullish, yaitu adanya head and shoulders yang tercipta pada DXY di sini ya, yaitu di sini ada untuk left shouldersnya, kemudian headnya di sini, kemudian sampai sini untuk right shouldernya, dan di sini pembentukan suatu HNS atau IHNS yang cukup sempurna ya. Jadi di sini indikasi yang mungkin tercipta adalah DXY akan segera breakout naik, dan jika DXY mengalami kenaikan, maka tentunya untuk Dow Jones, SPX dan juga Nasdaq akan terkoreksi, dan begitu pula untuk Bitcoin ya, tentunya akan juga terkoreksi. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah untuk Nasdaq dan juga SPX dan juga Dow Jones sudah menemui area dari double topnya ya di area ini, dan belum breakout, dan juga belum breakout dari ATH-nya. Jadi sedang berada pada area resisten, di mana ketika indeks saham di sini berada di area resisten, kemudian DXY sudah menunjukkan tanda-tanda penguatan, bahkan ada sinyal bullish di sini berbentuk HNS, maka potensi yang terjadi adalah akan ada satu breakout dari DXY, di mana DXY ketika breakout maka indeks saham turun dan juga akan menyeret juga Bitcoin untuk turun. Jadi kalau menurut saya untuk area 45.000 jika tidak segera mampu tertembus, akan ada potensi koreksi dari Bitcoin itu sendiri tentunya ya. Dan koreksi itu nantinya seperti pada video saya kemarin, ada area di sini ya, di 33 sampai 35 dolar. Atau mungkin kita bisa cari kemarin ada gap ya yang tercipta di 39 sampai 40-an dolar, juga ada gap. Jadi masih ada kemungkinan juga untuk koreksi sampai sekitar area 39 sampai 40.000 nantinya. Oke, mungkin seperti itu ya beberapa potensi yang mungkin terjadi terhadap Bitcoin. Jadi ada perbandingan dari indeks saham dan juga Bitcoin yang cukup signifikan serasinya, pergerakannya. Jadi kita bisa menjadikan beberapa instrumen dari indeks saham atau beberapa indeks dolar menjadi penentu atau acuan sebagai proyeksi pergerakan Bitcoin ke depannya. Jadi saat ini mungkin harap berhati-hati karena
ada sinyal bullish terhadap DXY. Jadi ada kemungkinan akan ada koreksi bagi indeks saham dan juga Bitcoin. Oke, mungkin seperti itu sedikit analisis Bitcoin hari ini. Sampai jumpa pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.